seem like the type to love 'em, leave 'em, and disappear right after the song. So give me the night to show you, hold you, don't leave me out here dancing alone. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam budaya dan salam harmoni. Nah, di sini perkenalkan, nama saya Kema Gustiawan dengan NIM 2311031104. Di sini saya akan menyampaikan mengenai skenario pembelajaran pendidikan Pancasila kewarganegaraan dengan materi tata cara berperilaku di lingkungan kecamatan, kelurahan, dan desa di Sekolah Dasar Negeri 2 Bengkale dengan menggunakan metode pembelajaran problem based learning. Nah, mengapa saya mengambil materi dengan tata cara berperilaku di sekolah dasar? Karena pendidikan kewarganegaraan di jenjang sekolah dasar ini memiliki posisi yang sangat penting dalam proses pembentukan karakter. Nah, dengan kepribadian siswa dengan calon warga negara yang bertanggung jawab, salah satu topik sentral dalam pembelajaran PPKN adalah tentang tata cara berperilaku di lingkungan sekitar, terutama dalam konteks kehidupan di kecamatan, kelurahan, dan desa. Pemahaman mengenai struktur pemerintahan tingkat lokal dan etika dalam berinteraksi dengan masyarakat serta aparat desa itu perlu diperkenalkan sejak dini agar siswa itu mampu menunjukkan sikap sopan, bertanggung jawab, dan aktif berpartisipasi dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Nah, di SD Negeri 2 Bengkale ini merupakan salah satu sekolah yang berada dalam lingkungan masyarakat yang masih memegang teguh nilai-nilai tradisional dan budaya lokal. Oleh karena itu, pembelajaran mengenai etika berperilaku dalam kehidupan bermasyarakat menjadi sangat relevan dan kontekstual. Siswa ini perlu difasilitasi dengan memahami bagaimana bersikap secara tepat di lingkungan kecamatan, kelurahan, maupun desa. Nah, pembelajaran tidak cukup disampaikan secara teoritis, melainkan juga harus dikaitkan dengan permasalahan nyata yang mereka temui dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk mencapai hasil pembelajaran yang optimal, diperlukan sebuah pendekatan pembelajaran yang tidak hanya berorientasi dalam penguasaan materi, tetapi juga mendorong pengembangan kemampuan berpikir kritis, kreatif, serta kemampuan dalam memecahkan permasalahan. Nah, salah satu model yang sesuai dengan karakteristik tersebut adalah saya mengambil model pembelajaran problem based learning atau PBL, yaitu pembelajaran yang berbasis masalah. Model ini menuntut siswa untuk aktif mengeksplorasi sebuah permasalahan, bekerja sama dengan kelompok, serta menghubungkan pengetahuan yang dipelajari dengan realita di lingkungan mereka sendiri. Dalam penerapan model PBL dalam pembelajaran PPKN ini diharapkan mampu meningkatkan pemahaman siswa terhadap tata cara berperilaku dengan baik dan sesuai norma dalam kehidupan bermasyarakat, khususnya di tingkat kecamatan, kelurahan, dan desa. Lebih dari itu, peningkatan ini juga dapat mendorong berkembangnya keterampilan berpikir tingkat tinggi atau high order thinking skill dan membentuk karakter siswa yang peduli serta memiliki tanggung jawab sosial terhadap lingkungannya. Nah, dalam skenario pembelajaran ini saya mengambil elemen Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu NKRI. Nah, dengan capaian pembelajaran yaitu yang pertama, peserta didik dapat mengenal lingkungan rumah, sekolah, lingkungan RT RW, desa, kelurahan, dan kecamatan sebagai bagian tidak terpisahkan dari wilayah NKRI. Yang kedua adalah peserta didik dapat menunjukkan sikap kerjasama dalam berbagai bentuk keberagaman suku bangsa, sosial, dan budaya di Indonesia yang berkaitan persatuan dan kesatuan di lingkungan tempat tinggal dan sekolah. Nah, dengan tujuan pembelajaran yaitu yang pertama memahami lingkungan sekitar RT RW, desa, kelurahan, dan kecamatan sebagai bagian tidak terpisahkan dari wilayah NKRI. Yang kedua, menampilkan sikap kerjasama dalam berbagai bentuk keberagaman suku bangsa, sosial, dan budaya di Indonesia yang berkaitan persatuan dan kesatuan di lingkungan tempat tinggal dan sekolah. Nah, ada juga alur tujuan pembelajaran yaitu ATP, yaitu pertama peserta didik ini mengidentifikasi lingkungan sekitar RT RW di desa, kelurahan, dan kecamatan sebagai bagian dari NKRI melalui observasi dan diskusi. Nah, untuk alur tujuan pembelajaran yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan tata cara berperilaku di lingkungan kecamatan, kelurahan, dan desa.
Lalu tujuan pembelajaran yang ketiga itu peserta didik mengeksplorasi berbagai bentuk kerjasama di lingkungan keluarga, sekolah maupun masyarakat. Yang keempat, peserta didik mempraktikkan sikap kerjasama dalam kehidupan sehari-hari melalui kegiatan kelompok dan proyek sosial. Nah, dalam skenario pembelajaran ini saya mengambil jenjang sekolah dasar dengan mata pembelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dengan fase B kelas 4 dengan alokasi 2 JP. Nah, adapun tujuan kegiatan pembelajaran itu mengambil fase B dengan elemen Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu NKRI dengan tujuan pembelajaran yang pertama itu peserta didik mampu mengidentifikasi lingkungan sekitar, RT RW, desa, kelurahan, kecamatan sebagai bagian tidak terpisahkan dari NKRI. Yang kedua, peserta didik mampu memahami lingkungan sekitar, RT RW, desa atau kelurahan, kecamatan sebagai bagian tidak terpisahkan dari wilayah NKRI. Yang ketiga, peserta didik mampu menjelaskan tata cara berperilaku di lingkungan kecamatan, kelurahan, dan desa. Nah, ada juga indikator pencapaian tujuan pembelajaran. Nah, setelah pembelajaran ini, peserta didik mampu yang pertama mengidentifikasi norma dan aturan yang berperilaku dalam kehidupan sosial di kecamatan, kelurahan, maupun desa. Untuk indikator yang kedua, menjelaskan pentingnya tata krama dalam berinteraksi dalam masyarakat dan aparat pemerintahan setempat. Indikator yang ketiga, ada memahami dan mematuhi peraturan daerah serta norma yang berlaku di kecamatan, kelurahan, dan desa. Untuk konsep utamanya itu yaitu tata cara berperilaku di lingkungan kecamatan, kelurahan, dan desa. Di sini juga dalam skenario pembelajaran kita penting dengan yaitu adanya profil pelajar Pancasila. Yaitu yang pertama ada beriman, bertakwa dalam ketuhanan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua ada berkebinekaan global, ada sikap gotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Nah, dalam skenario pembelajaran ini ada juga sarana dan prasarana. Nah, ada media dan alat dan bahan ajar. Itu kita bisa mempersiapkan lembar kerja, LCD proyektor, laptop, jaringan internet, dan buku siswa. Ada juga kita sebagai guru bisa ada sarana prasarana alternatif lainnya yaitu sumber belajar, mungkin buku Kemendikbud dari Kemendikbudristek. Dan juga kita juga menggunakan video pembelajaran yang berkaitan dengan tata cara berperilaku di lingkungan kecamatan, kelurahan, dan desa. Ada juga dalam skenario pembelajaran ini target peserta didik, yang dimana peserta didik reguler atau tipikal unggul ini tidak ada kesulitan dalam mencerna dan memahami materi ajar. Target yang kedua, peserta didik dengan gaya belajar yang bervariasi, ada kinestetik, visual, dan auditori. Target yang ketiga, peserta didik ini dengan pencapaian tinggi, mencerna dan memahami dengan cepat, mampu mencapai keterampilan berpikir dengan tingkat tinggi atau host, dan memiliki keterampilan memimpin. Dalam skenario pembelajaran juga ada jumlah peserta didik yang dimana minimal 15 peserta didik ada atau dan maksimal 30 peserta didik. Nah, dalam skenario pembelajaran ini mengambil model pembelajaran problem based learning yaitu PBL. Ada juga dalam skenario pembelajaran yaitu komponen inti. Yang pertama ada tujuan kegiatan pembelajaran. Alur tujuan pembelajaran itu peserta didik dapat menjelaskan tata cara berperilaku di lingkungan kecamatan, kelurahan, dan desa. Nah, poin B ada pemahaman yang bermakna, yang dimana makna persatuan dan kesatuan bertujuan untuk lebih mengenal tata cara hidup berbangsa dan bernegara bagi peserta didik. Poin yang ketiga juga dalam skenario pembelajaran yaitu pertanyaan pematik, yang dimana guru memberikan sebuah pertanyaan pematik kepada peserta didik, yaitu contohnya itu yang pertama, pernahkah kalian ke kantor camat? Nah, yang kedua, siapa yang memimpin kelurahan atau desa di tempat tinggalmu? Nah, dan dalam skenario pembelajaran yaitu poin D, kegiatan pembelajaran. Nah, kegiatan pembelajaran pertama yaitu di mana langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Poin A, persiapan mengajar. Nah, sebelum melakukan sebuah kegiatan pembelajaran, guru harus melakukan persiapan yang maksimal supaya kegiatan pembelajaran yang dilakukan bersama peserta didik bisa berjalan maksimal dan bermakna. Adapun yang harus dipersiapkan guru diantaranya yaitu yang pertama peralatan. Nah, Pak Guru harus juga mempersiapkan peralatan, yang dimana pembelajaran, adapun alternatif peralatan pembelajaran yang harus dipersiapkan oleh guru sebelum melalui kegiatan pembelajaran. Nah, pada kegiatan pembelajaran pertama,
yaitu ada laptop, alat bantu audio atau speaker, ada papan tulis, alat tulis seperti spidol dan kapur tulis. Untuk yang kedua ada juga media pembelajaran, di mana media pembelajaran ini digunakan oleh guru untuk mempermudah menyampaikan pesan pembelajaran kepada peserta didik. Nah, media pembelajaran yang dipilih harus sesuai juga dengan materi yang akan disampaikan. Contohnya itu ada foto-foto kegiatan di kecamatan, lurah atau desa. Dan yang kedua ada juga gambar-gambar yang berkaitan dengan tugas-tugas pokok pemerintahan. Nah, dalam media-media pembelajaran tersebut merupakan alternatif bagi guru. Dengan kata lain, guru dapat memilih salah satu dari alternatif tersebut juga dengan sesuai dengan kondisi dan fasilitas yang dimiliki oleh guru maupun sekolah dasar. Nah, ada juga kegiatan mengajar di kelas. Nah, di mana kegiatan belajar ini dikemas dalam satu pertemuan dengan menggunakan model pembelajaran bekerja dalam kelompok. Nah, dalam pertemuan ini media pembelajaran yang direkomendasikan yaitu adalah tayangan video, yang dimana menayangkan video tata cara berperilaku di lingkungan desa, kelurahan, dan camat. Nah, apabila kondisi ini tidak memungkinkan, guru juga dapat menempelkan gambar-gambar yang relevan dengan materi yang akan disampaikan, seperti mungkin cerita-cerita yang rekaannya terkait gambar-gambar tersebut. Adapun dalam prosedur kegiatan skenario pembelajaran, yaitu kegiatan pembukaan yang dimana guru itu memberikan salam dan menyapa siswa sebelum kegiatan dilaksanakan. Karena pembelajaran di jam terakhir, guru akan mengajak peserta didik untuk melaksanakan ice breaking, mungkin senam sederhana yang diiringi dengan musik. Dan juga dalam kegiatan ini juga bisa kita menanamkan pembelajaran sosial emosional terhadap peserta didik. Guru mengecek kehadiran peserta didik. Nah, yang keempat, guru mengecek peserta didik untuk mengingat kembali pembelajaran pada pertemuan sebelumnya. Guru juga menyampaikan materi dan tujuan pembelajaran pada pertemuan ini, kemudian dilanjutkan dengan mengutarakan pertanyaan singkat yang berkaitan dengan persatuan kesatuan di lingkungan kecamatan, kelurahan, dan desa. Guru juga menjelaskan kegiatan yang akan dilakukan serta mempersiapkan media pembelajaran yang akan digunakan dalam pembelajaran. Nah, dalam skenario pembelajaran ada juga kegiatan inti yang dimana peserta didik dikelompokkan ke dalam beberapa kelompok yang terdiri dari 3 sampai 5 orang. Guru akan menampilkan video tentang kegiatan di kecamatan, kelurahan, dan desa yang telah diunduh dengan menggunakan laptop atau proyektor. Selanjutnya, guru mempersilakan kepada setiap peserta didik di kelompoknya itu masing-masing untuk menyimak tayangan video yang akan disampaikan oleh guru. Nah, setelah penayangan video atau gambar yang disampaikan, guru menyampaikan pertanyaan terkait tayangan-tayangan video atau gambar-gambar untuk merangsang peserta didik itu menyampaikan pendapatnya. Alternatif yang diajukan itu diantara lain, apakah kalian pernah ke kantor camat atau ke kantor desa? Pertanyaan kedua, tahukah kalian siapa yang memimpin kecamatan? Nah, untuk yang ketiga, siapa nama kepala desa kalian di desa masing-masing? Setelah itu, guru mempersilahkan kepada setiap kelompok peserta didik untuk menyampaikan pendapatnya tentang video tersebut. Nah, pada langkah ini, guru hendaknya tidak mengomentari pendapat peserta didik dan tidak meminta alasan peserta didik untuk mengenai pendapatnya, yang dimana peserta didik itu akan melakukan proses. Kemudian guru mengklarifikasi masalah dengan cara memberikan tanggapan atas pendapat setiap kelompok serta mengarahkan ke konsep atau ke materi dalam pembelajaran, yaitu tentang persatuan kesatuan di lingkungan kecamatan dan desa. Nah, guru juga memberikan lembar aktivitas peserta didik yang harus dikerjakan secara berkelompok. Yang terakhir, guru mempersilahkan setiap kelompok untuk mempresentasikan lembar aktivitas yang dikerjakan secara berkelompok. Adapun dalam skenario pembelajaran ada kegiatan penutup yang dimana guru mengapresiasi dan memberikan klarifikasi terhadap seluruh tugas yang sudah dikerjakan oleh peserta didik. Guru juga bersama peserta didik melalui refleksi pembelajaran mengenai materi pembelajaran pada pertemuan kali ini. Nah, untuk mengukur keterserapan materi pembelajaran, guru juga mengevaluasi proses pembelajaran dengan memberikan mungkin tes secara tertulis atau lisan
kepada peserta didik sesuai dengan ketersediaan waktu. Guru juga memberikan informasi mengenai kegiatan pembelajaran pada pertemuan selanjutnya. Dan yang terakhir, guru menutup pembelajaran dan secara bergantian memberikan kesempatan kepada peserta didik lain untuk memimpin doa bersama setelah selesainya pembelajaran. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan mengenai skenario pembelajaran PPKN di sekolah dasar. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam harmoni.